Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 29 Agustus 2025 hari Jumat. Sekaligus ini adalah hari terakhir di bulan Agustus 2025. Tidak terasa ya, sudah kita lewati bulan Agustus full dan kita sudah memasuki 8 bulan di 2025 dan minggu depan kita sudah di bulan September, bulan 9. Tidak terasa ya. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, di sini saya mau kasih tahu dulu disclaimer di awal ya. Jadi untuk video kali ini mungkin akan lebih banyak ke intermezzonya sebenarnya. Jadi kalau kalian ada yang mau pengen lanjut nonton analisa hari ini, silahkan. Atau kalau kalian ingin mendengarkan saya, ya mungkin kayak berkeluh kesah sedikit ya, intermezzo sedikit ya juga boleh. Tapi kalau kalian memang mau mendengarkan analisa hari ini, mungkin kalian bisa skip 10-15 menit awal ya. Oke, di sini saya langsung aja untuk yang pertama. Kenapa saya di sini kasih chart composite ataupun IHSG ya. Jadi kita tahu apa yang terjadi di Jakarta sana. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya yang sekiranya ikut demo lah ya. Jadi kalau bisa tetap teratur, jangan terlalu anarkis gitu kan ya. Dan teman-teman yang misalnya tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kalau bisa cari alternatif jalan lain untuk bepergian, entah itu kalian kemana. Dan stay safe semuanya buat yang di Jakarta, karena ya kita tahu untuk masalah demo di Jakarta itu kan cukup ya tanda petik kayak sedikit anarkis ya, lumayan ekstrim gitu kan, hampir kayak kejadian di lapangan bola Kanjuruhan gitu kan, hampir mirip kayak gitu. Jadi dan juga di sini kalau kalian buka medsos rata-rata what's going on dengan our country gitu kan ya, yang dimana ya kalian tahu ada satu yang ditabrak gitu kan ya, sama ya kalian tahu lah pihak tersebut, yang dimana itu membuat sepertinya itu menjadi pemicu yang cukup ekstrim juga dengan kejadian kemarin ya. Jadi sekali lagi buat yang di Jakarta dan sekitarnya, stay safe semuanya ya. Kalau kalian tidak perlu pergi jangan dah ya. Jadi kalau kalian masih bisa diam di rumah aja, diam di rumah dulu. Kalau kalian yang ikut demo sebaiknya tetap tertib gitu kan. Jangan terlalu anarkis banget gitu kan ya. Karena kita tahu ada satu orang ya yang sudah menjadi korban, gitulah bahasanya ya. Nah, di sini selanjutnya kalau kalian yang ikut demo, kalian lebih beraspirasilah terhadap apa yang kalian ingin sampaikan gitu kan ya. Jangan membawa-bawa orang lain. Jadi kalau saya lihat di kolom komentar di media sosial itu kan banyak banget ya yang gimana ya. Jadi langsung aja ya. Jadi saya di sini ngelihat kolom komentar di beberapa media sosial kayak IG, Facebook dan juga Twitter dan juga di TikTok itu kan ya, kalian tahu lah live-nya itu rame gitu kan ya. Live-nya itu rame dan juga membuat cukup heboh. Nah, di kolom komentar beberapa netizen itu malah menyangkut pautkan dengan presiden gitu kan ya. Jadi sebenarnya ya, kalau ini bukan saya maksud ngebela dan sebagainya, saya lebih berpandangan bahwa kita harus pahami sistem tanda petiknya demokrasi ya, walaupun ya apakah ini negara kita demokrasi atau republik ya nggak tahu lah ya. Ya kita harus sistem negara kita harus at least harus tahu gitu kan ya. Kenapa malah presiden yang diserang gitu kan ya, padahal presiden itu kalau bahasa undang-undang itu presiden tidak bisa membubarkan ataupun memecat dari anggota DPR, tidak bisa. Tetapi dari DPR itu bisa memakzulkan dari presiden. Contohnya yang paling ketara adalah kejadian kemarin di Korea, ya di Korea Selatan. Jadi kalian tahu presiden yang sebelumnya Korea Selatan sekarang itu kan dimakzulkan sama anggota parlemen, sama DPR dan MPR. Nah itu bisa ya. Jadi kalau kalian memang demonya ke DPR ya silahkan ke DPR aja, aspirasinya ke sana. Jangan menyangkut konstitusi lain gitu kan ya. Jangan menyangkut pautkan dengan presiden, itu udah ranahnya beda. Karena
kewenangan dan kebijakannya itu beda, walaupun negara kita dipimpin oleh seorang presiden gitu kan, presiden dan wakil presiden. Cuman ya jangan menyangkut pautkan ke sana karena sistem pemerintahannya itu beda dan sistem kewenangannya juga berbeda gitu kan. Jadi kalau memang kalian ingin ke DPR ya DPR aja gitu kan. Lalu mungkin pertanyaannya, DPR kalau gitu bagaimana yang bisa bahasa kasarnya kayak melengsarkan gitu kan? Ya itu orang-orang yang ngerti politik dan hukum lah ya, saya kan tidak tahu. Cuman yang saya tahu karena negara kita republik dan demokrasi, contoh paling gampang terakhir kayak yang tadi saya bilang adalah Korea Selatan. DPR dan MPR ataupun bagian itu ya saya lupa golongannya, lupa ya. Itu bisa memakzulkan ataupun memberhentikan dari presiden. Tentunya memberhentikan presiden itu wajib ada buktinya, ada kesahan dari hukum dan sebagainya, itu baru bisa. Pokoknya intinya contohnya kayak di Korea Selatan baru-baru kemarin. Dah, itu intinya kenapa bahasa jeleknya adalah presiden tidak bisa mengganggu apa yang ada di DPR gitu kan. Karena kita tahu demo kemarin itu kan lebih kepada tunjangan DPR dan sebagainya ya. Jadi kalau kalian aspirasi menyampaikan protes dan sebagainya cukup itu aja ya, jangan menyangkut paut dengan deretan lain, itu saya rasa tidak worth it, tidak bagus gitu kan ya. Nah itu ya, jadi kalau kalian yang di Jakarta, jadi sekali lagi stay safe semuanya ya. Ini saya rasa mungkin demonya mungkin sampai hari Minggu sih kayaknya ya, apalagi Sabtu Minggu kan kantor sudah mulai banyak yang libur dan kemungkinan masa pendemo kayaknya bakal lumayan gede lagi. Jadi kalau kalian memang di Jakarta dan sebagainya tidak perlu ada kegiatan di luar, ya lebih baik di rumah aja lah. Kalau kalian tidak mau ikut demo juga nggak masalah ya. Jadi turut berduka juga buat yang menjadi korban kemarin gitu kan, dan ya stay safe semuanya yang ada di Jakarta. Oke. Nah itu intermezzo satu ya. Intermezzo yang kedua, kemarin pada saat sesi live stream itu kan ada satu subscriber bilang kemarin di video hari apa ya, kemarin di video hari tanggal 27 kalau nggak salah ya, 27 atau 26 itu kan dia ada dia ada bikin komen bla 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 gitu kan, kayak ya intinya dia kayak ngejokes lah ya, tapi di reply sama orang-orang justru berpandangan negatif. Nah pandangan negatifnya itu lebih kepada saya pribadi gitu kan, yang selaku buat analisa harian setiap hari. Oke, di sini yang saya tangkap ya, saya di sini tidak mendeklar saya sebagai seorang trader, saya tidak mendeklar saya sebagai seorang YouTuber juga. Saya lebih prefer mendeklar diri saya sebagai seorang analis. Ya, karena sekali lagi saya ini ya sudah bersertifikasi wakil penasihat berjangka dari Bapepti dan teman-temannya gitu kan, dan golongannya. Jadi apakah saya dibilang trader? Ya kalau kalian sebutnya trader ya boleh, tapi saya pribadi lebih prefer diri saya mendeklar sebagai seorang analis pasar seperti itu ya. Jadi kalau ibaratnya, kenapa saya tidak mau mendeklar diri saya sebagai seorang trader? Karena ini pandangan saya pribadi ya, sekali lagi menurut saya pribadi, semua orang itu bisa menjadi trader. Karena kalau kalian menjadi trader, kalian cukup melakukan aktivitas yang namanya jual beli. Kalian buy sell itu sudah menjadi yang namanya trader. Tapi kalau kalian menjadi seorang analis, itu beda cerita. Ada ilmu yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya ambil contohnya adalah semua orang bisa berdagang. Kalian beli baju 1000 kemudian jual 2000, itu udah berdagang namanya. Tapi kalau kalian ilmu dagang ataupun kalian kayak ibaratnya menjadi konsultan dari bisnis, ya itu kan ada ilmunya, ya kan? Ada ilmunya ataupun ada hal yang dipelajari. Ataupun kayak lebih gampang lagi bahasanya adalah kalian semua orang bisa menjadi marketing. Ya, kalian menjualkan ini dapat komisi sekian. Tapi kan untuk ilmu menjadi seorang marketing itu ada caranya. Jadi gitu, ya. Jadi saya pribadi, saya mendeklar diri saya sebagai seorang analis, bukan trader dan juga bukan YouTuber. Nah, di sini saya analis lebih senang men-share lah bahasanya apa yang sekiranya saya tahu. Karena sekali lagi ya, tujuan saya pribadi di sini adalah untuk kalau bisa
orang-orang yang terjun ke dalam dunia futures, CFD dan sebagainya seperti ini itu tahu bahwa dunia seperti ini itu kalau bahasa kemarinnya adalah zero sum game. Jadi kalau kalian hanya sekedar masuk buta arah, literally buta arah, itu kalian bisa menganggap ini sebagai judi. Apalagi kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu industri seperti ini itu sudah sama dengan judi. Ya, padahal sejatinya tidak. Karena sistemnya adalah trading. Trading adalah sistem bisnis jual beli. Di mana ceritanya jual beli itu disamakan dengan betting ataupun judi. Itu sudah sangat jauh berbeda. Karena mungkin orang-orang ngelihat bahwa oke, melakukan aktivitas beli di sini, lalu jual di sini. Kemudian nanti sistemnya terbalik ya kan, karena di CFD ataupun di sistem kontrak berjangka kita bisa melakukan yang namanya dua posisi, ya kan, satu nge-buy, satu nge-sell. Kita nge-sell di sini, nanti ujung-ujungnya ada profit di sini. Nah, itu memang sistem yang sebenarnya, tapi di luaran sana itu kan banyak yang bilang juga langsung modal kecil jadi besar, kemudian dan kalau trading langsung layer banyak, wah gitu kan ya, yang luar biasa. Apakah itu benar? Secara psikologi itu kurang bagus. Tapi kalau kalian berpendapat bahwa tapi itu kan menghasilkan, ya itu menghasilkan, karena di sini ada sistem yang namanya leverage. Jadi ibaratnya kalian berbisnis, kalian punya modal 100.000 di bank, tapi kalian pinjam duit di bank tanpa menggadaikan apapun. Kalian dapat duit cuma-cuma dari bank sebesar 100 juta. Akhirnya kalian bisa buka dagang bakso, misalnya kayak gitu. Ruginya apa? Ya ruginya 100.000 kalian hilang. Apakah kalian bakal diteror sama bank? Enggak. Karena 100 jutanya itu adalah leverage kalian. Nah, tadi saya bilang apakah itu bagus? Ya bagus kalau kalian mendapatkan leverage dan kalian bisa mengelola dari leverage tersebut. Makanya jadilah kalian itu berbisnis trading jual beli. Tapi kalau kalian tidak memanfaatkan leverage tersebut, ya kan, kalian itu lebih kepada langsung hajar jebret layer atau enggak langsung satu open 100 lot gitu kan ya, tanpa pikir di mana harus meletakkan kerugian dan mengambil profit di mana, ya itu ibaratnya ya sudah, itu sama dengan judi. Apa bedanya? Kalian itu ya tadi saya bilang kayak dunia seperti ini adalah zero sum game. Jadi kalau kalian hanya melakukan aktivitas jual beli, ya kalian disebutnya trader, ya benar. Cuman kalau kalian hanya sekedar melakukan hal tersebut, ya itu hanya trader aja. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk menganalisa ini kenapa marketnya bergerak, ini kemana arahnya bergerak, nextnya kemana, ini kenapa, ini kemana. Saya lebih prefer seperti itu. Makanya saya lebih prefer dibilang sebagai analis, ya seperti itu. Apalagi kalau dibilang sebagai influencer, saya juga tidak, ya. Saya tidak mau dikatakan sebagai seorang influencer untuk di dunia seperti ini. Karena sekali lagi, ini merupakan dunia futures, dunia masa depan, yang dimana kita ini sebagai retail itu tidak bisa mematok harga wajib bergerak ke sana, tidak bisa. Kita hanya bisa memprediksi berdasarkan apapun, ya. Kalian mau pakai sistem ABCD, tetap itu namanya prediksi, tidak bisa 100% benar. Karena sekali lagi, di masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kalian memang cenayang yang hebat banget gitu kan ya, tahu 100% fix benar next arah market kemana, itu saya sembah sih. Beneran 100% ya. Setiap kalian bilang jebret, ya saya bakal taruh duit saya semua saya ke sana. Dan resikonya adalah kalau kalian memang adalah pembohong, ya udah mau nggak mau harus ada tanggung jawabnya gitu kan ya. Makanya saya bilang itu ini dunia futures, dunia masa depan seperti ini lebih kepada prediksi, tidak bisa 100% benar. Walaupun ada yang benar 99%, tapi kan tetap ada 1%-nya yang salah. Nah, 1%-nya itu bisa di mana aja kejadiannya. Entah sekarang, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah kapanpun. Gitu. Makanya tadi bilang kalau ada yang sampai 100% benar fix, saya sembah. Beneran. Ya, beneran. Karena kalian sudah menyamai diri kalian dengan yang maha kuasa gitu kan ya. Yang sudah bisa memprediksi beneran 100% kemana arahnya, 100% beneran. Ya itu udah saya sembah. Tapi kalau masih
kayak begini, ya saya lebih suka nge-share. Karena sekali lagi tujuan saya adalah untuk membuka mata kalian itu kalau di dunia trading seperti ini adalah sistemnya berdagang. Kalau kalian berdagang, kalian tahu berapa modal yang kalian pakai untuk berdagang dalam satu hari tersebut. Semisalnya kalau kalian rugi, apa yang kalian lakukan, dan semisalnya kalau kalian sudah untung dalam satu hari itu di mana? Bagaimana? Dan kalian punya target, semisalnya satu bulan kemungkinan saya sudah mendapatkan return mungkin cukup ya 5%, 10%, oke. Karena itu adalah sistem yang realistis gitu kan. Karena sekali lagi konsep dari trading ini adalah berdagang, berbisnis. Nah, jadi karena itu adalah sistem yang sebenarnya. Ya, ini adalah sistem yang dari yang sistem konvensional dirubah ke sistem yang modern. Udah itu aja sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kayak dulu kita pangkalan ojek gitu kan, sekarang sudah ada Gojek atau nggak ada Grab. Kayak gitu sistemnya, sama sebenarnya. Cuman bedanya ya di sini itu kita lebih luas ya kan. Dunia future seperti ini kita satu dunia gininya tradernya ataupun orangnya. Jadi mau dari kalangan barat, timur, selatan, utara semuanya masuk gitu kan. Makanya sebaiknya kalau kalian yang trading seperti ini itu wajib tahu dulu kemana arahnya supaya tidak dikambing hitamkan dunia trading seperti ini. Karena sekali lagi dunia trading seperti ini tuh sudah sempat dicap negatif dan blacklist banget gitu kan ya. Karena dunia finansial trading seperti ini itu kalau kalian cari sampai sekarang itu masih banyak banget negatifnya. Kalau kalian dibandingkan dengan stock market, kemudian kalian bandingkan dengan obligasi, ya ini memang resikonya besar. Nah, resiko yang besar akan mendatangkan yang namanya profit yang besar. Kalau kalian ingin mendapatkan profit yang besar, otomatis resikonya harus besar. Tapi dengan kita sudah tahu ini adalah resiko besar dan bisa mendapatkan profit yang besar, jadi kalau bisa adalah kita itu mengelola risiko dengan benar. Gitu. Ya, jangan sampai terlena baru kita tahu, oh, ini adalah bisa mendapatkan profit yang besar. Ya, benar, profitnya besar. Cuman apakah kalian siap harus menerima risiko yang besar? Terus kalian mungkin counter lagi. Tapi kan kita bisa mendapatkan dengan semua ilmu SL-nya kecil. Iya, benar SL-nya kecil. Tapi kan tidak setiap hari kita bakal seperti itu. Namanya juga berdagang, ya. Kita tidak tahu apakah hari ini rame, besok rame, lusa rame dan sebagainya. Apakah hari ini kita laku mungkin 100 porsi, besok bisa 10, lusa bisa nggak laku sama sekali. Ataupun tiba-tiba misalnya kita laku 1 tahun full 100 porsi setiap hari, tahun depan kita nggak tahu. Ya, makanya COVID itu adalah salah satu kejadian di mana kita tidak bisa memprediksi masa depan. Ya, mau kalian bilangnya usaha kalian sukses dan sebagainya, kena COVID jebret. Dah, apa yang kalian bakal lakukan? Ya sama kayak di sini, ya kan? Kita benar-benar profit, tiba-tiba ada news yang kita tidak tahu kayak Trump kemarin, tiba-tiba jebret. Udah. Kalian yang misalnya tradingnya nggak siap atau kayak kalian yang punya usaha tapi kalian tidak ngeh tentang situasi, kalian yang pengusaha bisa jadi bangkrut, kalian yang trading bisa mengalami margin call. Apa bedanya dengan kalian yang bangkrut dengan kalian margin call? Ya itu sama gitu loh. Ya, jadi makanya saya lebih enak, saya pribadi dibilang sebagai seorang analis. Ya, saya lebih suka memprediksi arah market kemana, ini market bergerak kenapa, nextnya kemana, kira-kira seperti apa, seperti itu. Dan korelasi ini bakal kemana, saya lebih enak seperti itu. Ya, oke. Jadi ini lumayan nih, 18 menit ya. Jadi oke, sekarang kita ke analisa hari ini ya. Oke, as a disclaimer, saya sudah ada ambil satu posisi sell di XAUUSD di harga 3316. 3316 dong. 3416 ya ketika terjadi bearish engulfing di sini. Dan di sini sudah saya share juga di Discord di jam setengah 8 ya. Di sini setengah 8 sih. Ya, 3415, tapi saya sell-nya itu dari 3416. Dan ini baru dapat berapa ini ya? Baru dapat 70 pip ya. 70 pip. Sebentar, saya close tengah dulu deh. Ini live nih, saya close tengah nih. Karena ini hari Jumat juga ya, dan ini juga ya kalian tahulah apa yang bakal terjadi di hari Jumat ya kan. Oke, jadi sudah close tengah dulu, nggak usah banyak-banyak. Oke, untuk hari ini bagaimana? Ingat ya,
sekarang hari Jumat. Oke, sekarang hari Jumat. Jadi kalau kalian ingin trading tetap hati-hati. Nah, kemarin di sini ya. Kemarin di sini itu ini adalah sebuah channel. Nah, kemarin itu ya ada lagi satu sebenarnya persepsi yang ingin saya bilang bahwa apakah di sini marketnya lebih prefer ngebuat liquidity. Nah, konsep market membuat liquidity dan market ngebuat channel ataupun market membuat kompresi itu sebenarnya saya pribadi itu masih masih belum fix benar 100% ini marketnya membuat suatu kompresi kah, membuat memang channel ataupun membuat suatu liquidity gitu kan ya. Itu sebenarnya masih masih saya pelajari sebenarnya. Ya, ini market ngebuat liquidity, ini ngebuat kompresi, ini memang membuat channel gitu kan. Kemarin kalau dilihat ini memang seperti ngebuat channel, dan kemarin saya udah mau bilang juga kalau apakah ini ngebuat liquidity gitu kan ya. Saya pikir-pikir dengan saya gini kan kemarin malam itu coba kok kayaknya di sini ya ketika marketnya drop kemarin di sini ya ketika market di hari Kamis drop di sini, kok market H4 kok tidak mau turun lagi ya. Memang di sini ada bearish engulfing, tapi kok kemarin di hari Kamis jam 2 sore kok naik tiba-tiba. Nah, di sini saya mikir apa iya di sini marketnya ngebuat liquidity. Kalau ini ngebuat liquidity, ini marketnya bakal lumayan tinggi naiknya. Dan benar aja ya, kalau kalian cari 1:1 dari liquidity-nya di sini besarnya ketika dia break kemarin malam ini sudah kena targetnya sampai 3418 sudah kena ya, dan ini mepet dengan area supply H4 sudah kena dan sekarang drop gitu ya. Jadi make sense, dan ini otomatis marketnya membuat liquidity dan liquidity juga sudah selesai, sudah terbang ke atas semua. Oke. Nah, sekarang ini di hari Jumat, hari terakhir penutupan monthly, penutupan weekly, penutupan semua time frame besar. Jadi kalau kalian ingin skip hari ini juga boleh ya. Dan ingat, sekarang adalah marketnya itu berada di teritori 3400. Saya disclaimer lagi. Kalau kalian ingin short langsung di area ini silahkan. Tapi sekali lagi, memang 3400 ini adalah area kutukan, area terlarang bagi market. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya marketnya itu lebih prefer untuk lanjut bullish lagi. Ya, jadi kalau kalian ada yang sekiranya ambil buy dari harga 3300 seperti yang sudah saya bilang, yang saya prediksikan jauh itu kan. Kalau bisa Juli dan Agustus mendapatkan harga murah, itu saya bisa tembak swing. Tetapi dengan kondisi kemarin yang cukup agak ribet gitu kan ya, tembakan swingnya itu saya pribadi pun tidak ada ambil tembakan swing. Tapi kalau kalian yang sekiranya setiap hari mendengarkan yang analisa saya berikan, yang dimana Juli dan Agustus kemungkinan bakal menjadi bottom dan kemungkinan itu bakal menjadi bisa menjadi tembak swing. Kalau kalian ada yang ambil posisi misalnya kayak kemarin dari 31 Juli itu kan pada saat NFP di sini, ini gila NFP-nya. Kemudian pada saat low di 20 Agustus kemarin, kalau ada yang ambil buy di dua hal tersebut, selamat, kalian sudah profitnya meluber-luber ya, luar biasa sekali. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini 3400 dan saya himbau sekali lagi, sekarang bulan Agustus. Karena kejadian kemarin setiap bulan itu marketnya selalu drop ketika market tutup di 3400. Setiap bulan ya. Di sini kalau kalian tidak percaya. April. Oke. Kemudian Mei. Kemudian Juni. Kemudian Juli, dan sekarang kemarin adalah Agustus. Jadi setiap bulan dimulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang itu marketnya selalu, ini masih running ya. Ini Agustus masih running karena kita tidak tahu apakah marketnya bakal beneran respect 3400 dan turun lagi. Karena kalau kalian lihat ya historinya, setiap kena 3400 penurunannya itu cukup ekstrim keesokan harinya ya.
Kalau dibilang yang tidak terlalu ekstrim, saya rasa sih ini sih seharusnya ya. Ini 678. Coba kita cek ya setiap keesokan harinya. Kita ambil dari body aja ya, dari body ke paling bawah ya, body ke paling bawah. Ini 577. Oke. Kemudian di sini dari apa namanya, dari pembukaan candle di sini 717. Kemudian di sini adalah 513, benar ini berarti paling sedikit tadi. Kemudian di sini adalah 497. Jadi ini yang paling kecil ya pada saat di bulan Juli. Dropnya 497. Kalau dilihat historinya ini kan 500, ini 700, ini 500, ini 400. Kalau ini terus berkurang, anggaplah ini 500, kemudian ini 497 dan sekarang menjadi 390, ya, anggap aja ya. Kalau misalnya ini turun 390 pip, maka hari ini kemungkinan bakal ngebuat yang namanya bearish engulfing. Karena kalau dibilang 390 penutupan hari ini, berarti marketnya bisa turun lagi sampai ke 3375 yang dimana sudah saya infokan 3375 adalah area yang sangat krusial sekali ya. Ini kalau 400 pip, kalau hanya 360 ya 3379 dan sebagainya ya. Oke, hati-hati nih. Kemudian kita cek dari monthly dulu ya. Monthly. Nah, monthly kalau semisalnya ini kembali lagi ke daily ya. Ingat, secara histori, saya balik dulu ke daily sebentar. Secara histori, kita perlu mematahkan area kutukan ini ya, area terlarang ini dengan syarat minimal 2 hari market itu stay di atas 3400 secara daily time frame. Ya, sekali lagi. Secara daily time frame market di sini wajib stay di atas 3400 selama minimal 2 hari. Jadi, sekarang kalau bisa marketnya stay dan tutup di atas 3400, ada kemungkinan area kutukan ini bakal dipatahkan ataupun sudah tidak angker lagi. Apalah bahasa sebutannya ya, pokoknya itu. Ya, tapi kalau ini semisalnya turun lagi di bawah 3400 secara daily, berarti ini area ini masih keramat, masih angker, masih menjadi area kutukan, apalah sebutannya ya. Seperti itu. Ini masih horor lah ceritanya ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin stay dan ingin beneran naik, ya ini wajib di atas 3400 selama minimal 2 hari. Apalagi sekarang sudah penutupan minggu dan penutupan bulan. Jadi saya rasa kalau memang ini mau beneran bullish nextnya, kalau bisa sih hari ini marketnya itu tutup di 3400. Itu kalau marketnya memilih seperti itu ya. Kalau market tidak memilih seperti itu ya kita bisa apa gitu kan. Dari segi monthly, apa yang bisa saya harapkan? Dari segi monthly sebenarnya di sini tidak banyak yang bisa saya harapkan. Ya, ini tinggal menghitung waktu lagi 16 jam doang dari waktu sekarang saya recording. Jadi di sini dari segi monthly tidak banyak yang bisa saya harapkan. Secara indikator ini semua masih dalam zona overbought, ya kan? Apalagi monthly dari segi RSI di sini angkanya 85, itu gede banget sih ya, gede banget. Apa yang misalnya apa yang bisa saya harapkan? Kalau semisalnya monthly candle daily hari ini ditutup di atas 3438 misalnya, ya udah sih bulan depan kita pure bakal menjadi bearish. Tapi kalau semisalnya kita tutup di atas 33, kayaknya monthly berapa dikit angkanya saya kasih ya. Ini agak sedikit susah sih ya. Kita ambil teori ekor candle ya. Kita ambil teori ekor candle. Ekor candle di sini dari 3288 yang dimana pada saat di bulan April ini ekor candlenya adalah sejauh 2117 pip. Ini adalah sejauh 6,44%. Nah, sekarang dari 2117 pip kalau kita bagi 2 itu adalah dapatnya 1058 pip. Nah, coba kita cek ya 1058 pip itu di mana? 1058 ya. Oke, ya berarti
1000 berapa tadi kalkulatornya? 1058 ya. 1058 ya, ini lagi dikit turun ya. 3394 1058,5. Nah, di sini ya. Berarti ini adalah setengah dari ekor candlenya. Ada di 3394. Berarti mepet dengan 3400. Oke. Jadi kalau kita pakai teori ekor candle yang harus diisi dan kalau bisa memang itu menjadi trigger bullish adalah minimal dari monthly kalau bisa tutupnya itu di atas 3394,25. Itu kalau 50% ya. Coba kita hitung pakai Fibo sekarang ya supaya ketemu. Oh, saya goblok banget ya. Kenapa nggak pakai Fibo aja ya? Sorry ya. Coba kita hitung pakai Fibo ya. Dari sini sampai sini. Nah, kalau kita hitung pakai Fibo untuk mengisi ekor candle, berarti kalau dilihat 61,8 adalah di 3369. Jadi, kalau dilihat pakai Fibo 61,8 biasanya adalah golden ratio. Kalau bisa, market itu berarti tidak boleh turun dan tutup candle di bawah 3370 secara monthly. Kalau kita bisa melihat candle monthly tutup di bawah 3370, kemungkinannya ini marketnya masih dalam tahap koreksi ataupun masih dalam tahap sideways, itu aja. Tapi kalau hari ini monthly Agustus ditutup di angka 3375, angka yang cantik juga, kemungkinan bulan depan kita bisa melihat yang namanya all time high. Kemungkinan. Oke, seperti itu. Dari segi weekly sekarang. Nah, dari segi weekly kalau kita lihat bagaimana? Dari segi weekly kita punya satu resisten yang agak susah dilihat sebenarnya ya. Terakhir adalah di sini. 3397. Kalau dilihat dari segi monthly 3397 tadi itu adalah 50%. Nah, berarti ini 50%-nya juga masuk sebagai minimum requirement kalau misalnya marketnya itu lebih prefer untuk bulan depan adalah bullish ya. Jadi untuk candle monthly tadi ya kan, kalau dia mau koreksi cukup jauh ke bawah tidak boleh ngelewatin 3370. Karena kalau dia sampai ngelewatin 3370 hari ini otomatis candle weekly bakal flip bearish. Kalau candle weekly flip bearish dan ditutup bearish, otomatis minggu depan kita memang bisa membuat all time high, tetapi koreksinya bakal cukup ke dalam dulu lagi. Ya, bakal cukup dalam mungkin ke 3350 lagi sebelum bisa naik lagi. Ya, intinya ini dari segi weekly tidak boleh sampai flip bearish untuk pada 19 jam ke depan ya. Jangan sampai flip bearish. Dan otomatis tidak boleh di close bearish pada minggu ini. Kalau bisa ya, sekali lagi, saya tidak mau melihat yang namanya market bearish kayak kemarin tanggal 21 Juli ya. Naik kenceng kemudian drop dan ditutup bearish. Hasilnya di minggu depannya ini market turun sampai 3267 sebelum akhirnya flip bullish lagi. Ini saya nggak mau marketnya mengulang kejadian kayak kemarin ya, 21 Juli. Kalau bisa adalah tutup di atas 3397. Lebih bagus tutup di atas 3400. Otomatis daily juga bakal masuk ke 3400 juga. Secara indikatornya, stokastik ini memang menunjukkan mulai ada gejala naik ya, dan diikuti oleh dari RSI. RSI juga sudah mulai ada gejala naik. Lagi ini sudah mulai ada gejala naik ya, gejala naik tapi belum pasti naik, harap dibedakan ya. Oke, jadi kalau dilihat dari segi weekly itu tadi ya, kalau bisa ini tidak boleh sampai flip bearish, dan penutupan weekly kalau bisa di atas 3397 inline dengan tadi di monthly selaku 50%-nya ya kan. Tapi kalau dia tutup di bawah 3397 ya saya rasa itu masih menjadi toleransi sih, asalkan dia tidak sampai flip bearish, itu aja ya. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ya ini tadi sudah saya bilang ya kan. Kalau dibilang dari segi daily ya ini dari segi daily kalau dilihat, kalau memang marketnya itu mau ngebuat all time high baru ya, ini sih Fibonacci yang bisa dipakai.
1272 sebenarnya ada di area 3434. Ya, 3434 ini adalah area bukan support. Resisten valid di daily, ya. 3434 tuh. Oke, 3434 ketemunya di 1272 dari swing yang ada di sini. Kalau dari segi daily sekarang apakah kemungkinan marketnya turun kayak tadi di weekly sampai flip bearish? Saya sih nggak expect sampai sana ya. Kalau dibilang sih dari segi daily mungkin 3400 dulu deh ya. Ini sih kita ada satu resisten pegang support yang belum dites dari segi daily yaitu 3401 ya. 3401. Jadi kalau ada yang mau targetan sell kayak tadi saya akan di 34 sekian. Mungkin saya akan target nextnya adalah di 3401. Nah, ini belum dites ya kan. Dan kalau dari segi bawah ini tidak ada fair value gap, sisa ini doang. Jadi kalau memang momentumnya mengulang kejadian kayak kemarin yang dimana setiap bulan itu marketnya turun, setiap kena 3400. Dan kalau memang dari time frame besar mengisyaratkan tidak boleh ada all time high dulu di bulan depan, ya ini kemungkinan kita bakal tutup di bawah 3370. Candle weekly bakal berubah menjadi bearish dan itu bakal kacau, sekacau-kacaunya. Itu aja. Ya. Sekacau-kacaunya, jujur. Makanya sekarang saya cuma ada satu posisi sell dan saya sudah close tengah dan sudah set BE juga dan saya tidak mau ribet. Ya. Dari segi daily kalau dilihat indikatornya ya akhirnya secara RSI sudah kena ke area 60 ya. Ingat ini 62 adalah batas tertingginya. 62 adalah batas tertinggi dan ini sudah kena hampir kena 62, kemudian ini mulai muter ke bawah. Kalau secara RSI muter ke bawah lagi tidak berhasil cross di atas 62 dan diikuti oleh stokastik yang nge-cross ke bawah, otomatis semua bakal kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Bakal berat ngebuat all time high. Bukannya nggak bisa ya, cuman rada berat itu aja. Karena saya lebih baik menunggu kalau ini break all time high ya saya akan buat all time high sih. Karena menurut saya ya all time high ini bakal cepat terjadi. Karena saya rasa di sini banyak banget yang bakal naruh stop loss besar di sini atau enggak banyak yang bakal naruh stop order di atas sini. Jadi ketika nanti stop ordernya entah itu big player ataupun siapapun ke-trigger, marketnya saya rasa bakal langsung entah siapa yang bakal lebih besar ya, apakah stop order buy atau stop order stop loss yang mana lebih besar. Kalau memang stop order buy stop lebih banyak kena, itu bisa cenderung untuk lanjut naik sih. Itu aja ya. Dari segi H4 kalau dibilang apakah ada support resistennya yang belum dites, ya ini doang sih H4 ya yang belum dites. Ya udah 3401 sama kayak di daily tuh. Sama ya, sama. Ini belum dites aja nih. Nah, ini belum dites aja 3401. Dan di sini juga ada satu fair value gap-nya di sini ya kan dari segi H4. Ya udah sih ya. Ini kemungkinannya kalau dia memang retest sampai sana ya bisa. Secara H4 ya, coba kita hitung pakai Fibo sekarang ya. Apakah ini memang bisa untuk melakukan penurunan untuk koreksi? Nah, skenario terburuk ya, kita hitung sekarang secara skenario terburuk. Ini kena 61,8 nge-spike naik, otomatis kita ubah ya dari sini ke sini. Ini marketnya turun dulu ya kan, turun dulu kemudian naik. Ini sudah kena 50% kemudian selesai. Ini marketnya kena 50%. Sejatinya ini saya pakai H1 sih sebenarnya ya, ini nggak terlalu kelihatan. Dari segi H4 ini saya rasa menjadi trendline yang wajib kalian pakai sekarang ya. Trendline yang wajib dipakai. Jadi selama ini harga masih di atas minor trendline-nya, ini marketnya masih prefer untuk bergerak naik. Ya. Sekarang kita cek indikator. Ya, ini RSI mulai agak melemah, tetapi dari segi stokastik belum kelihatan turun. Jadi masih agak ragu-ragu aja. Dari segi H1 kalau kita lihat kita hitung Fibo sekarang ya. Kita hitung Fibo.
Tadi kan sudah dari situ. Kita hitung dari sini ke sini. Kena 50 ya. Kena 50, kemudian selesai. Oke, kemarin kan dari sini ke sini ya. Sorry, dari sini ke sini. Ini kena 100 dan kena 172 dan sudah selesai. Berarti dari sini ke sini kenanya 50%. Oke, kalau dibalik di sini kena 1618 dan kemudian drop ya, 1272 drop 3,8. Lebih baik dari sini deh. Ini juga sudah ya, berarti ditarik dari sini ke sini sekarang. Ini sih marketnya sudah kena 50% dan 61,8 ada di 3405 ya, walaupun agak dalam dikit ini bisa sampai 3401. Mepet juga dengan Fibonacci-nya yang agak ke bawah dikit dari golden ratio untuk sekarang. Ya, jadi kalau misalnya ini marketnya masih bisa stay di atas 3400, kalian kalau ada ambil mau posisi buy ya silahkan, tapi kalau saya pribadi sih saya nggak mau nge-buy di kondisi harga seperti ini sih. Apalagi di sini di time frame 15 menit kita ada satu juga trend line minornya yang bisa kalian pakai sih. Ya, ini trend line minornya nih. Trend line minornya. Kalau trend line minornya lewat dan dibarengi juga lewat dari 3401, saya rasa dia bakal cukup lumayan turun untuk ngetes dari trend line H4-nya lagi sampai sini. Entah itu di mana ya. Tapi kalau saya pribadi, asalkan dia masih nge-respect 3400, ya itu masih bisa buat nge-buy. Tapi kalau bubar jalan ke bawah, halangan yang cuma satu-satunya yang bisa dipakai adalah ini. Secara H1 ya, secara H4 sih ini 3401. Kalau H4 selanjutnya, kayaknya di sini nggak bisa sih. Ini juga nggak bisa, ini nggak bisa terlalu jauh. 3375. Ini berat sih. H1 aja ya. Kalau H1 kita cek satu-satu. Di sini. Oke, 3393. Kemudian next di bawahnya saya rasa ini. Nah, dia sempat berhenti di sini respect dan kemudian naik. Berarti di sini kita bisa buat area demand ya di 3390. Dan paling ekstrim POI-nya adalah sampai sini. Sampai sini ekstrim ya, nggak perlu lah sampai sini, ini terlalu jauh ke bawah. Jadi kalau ini memang kencang ke bawah ya, ini break, ini break, ini break lagi sampai sini nih, kemudian baru dia mental, bisa jadi. Tapi tidak untuk kemungkinan ya ini bisa lanjut ya kayak tadi masih di area kutukan 3400 ya, turun candle weekly flip bearish. Wah, ini bisa turun nggak ada obat sih ya. Coba ukur ya. Nah, 1272 ada di 3386 ya kan, mepet dengan ini, dan 1618 ada di 3375 selaku angka keramat 3375 ya. 3375 kayaknya itu H4 deh seingat saya ya. Ya, 3375 itu angka keramat di H4 sih. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi silahkan, kalau mengide ambil buy sekitaran sini, kalau lewat tunggu ke bawah lagi. Kalau dia ngelewatin trend line secara H4 mungkin kalian bisa pikir-pikir kalau mau ambil buy lagi. Kalau ambil sell, saya rasa ini sudah telat karena marketnya juga sudah bergerak jauh ke bawah dari area supply-nya sendiri di sini. Jadi ini sekarang sudah tidak worth it untuk ambil sell lagi menurut saya sih. Ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD hari ini, dan sekaligus ada chit-chat sedikit ya, unek-unek sedikit. Dan terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.